Spoiler dari manga One Piece chapter 1111 udah keluar nih. Sepertinya dugaan kalau chapter kali ini mengkhususkan pertemuan Zoro sama Nusjuro meleset ya. Teori yang bilang chapter 1111 spesial chapter buat Zoro karena sama kayak tanggal ulang tahunnya ternyata kurang tepat. Karena menurut bocoran spoiler yang beredar, Zoro sama sekali bukan sorotan pada chapter kali ini. Langsung saja, berdasarkan bocoran spoiler yang muncul, pertama yang bikin heboh adalah manga One Piece selanjutnya akan libur selama 3 minggu cuy. Lama sekali. Kayaknya Oda Sensei butuh waktu lebih agar bisa menciptakan alur yang bagus pastinya. Tapi jikapun Oda libur buat jaga kesehatannya juga nggak masalah. Oke, kita masuk ke spoiler dari manga One Piece chapter 1111. Dimulai dari cover manga yang menunjukkan kru topi jerami, Vegapunk, Bunny, dan Kuma sedang makan kentang goreng di atas kawanan ubur-ubur. Vegapunk berada di dalam kapal robot selam dan Bonnie dalam wujud anak-anaknya makan kentang goreng dengan Nami dan Chopper. Pada laman pertama, kita diperlihatkan salah satu Gorosei yaitu Mars yang mencoba menerobos ke Labu Fest. Tentunya ini untuk mengetahui letak asal di mana siaran Vegapunk berasal ya pastinya. Kayaknya dia berhasil memecahkan barir karena berdasarkan spoiler, Mars berhasil masuk ke dalam lab. Lalu berpindah ke pertarungan Zoro lawan Lucci. Katanya pertarungan antara mereka berdua udah selesai. Tapi Lucci dikabarkan masih terjaga alias belum KO total. Nah, belum tahu nih gimana jelasnya. Tapi kalau dilihat dari lukanya akibat serangan Zoro, harusnya Lucci udah nggak bisa gelut lagi sih. Tapi untuk memastikan Lucci nggak mengganggu lagi, Jinbei yang udah di sana melakukan serangan tambahan ke Lucci, yaitu dengan pukulan karatenya hingga Lucci benar-benar KO sepenuhnya. Kemudian Jinbei lari bersama Zoro untuk menemui teman-temannya yang lain. Setelah Lucci ditinggalkan sendiri di sana, Gorosei Mars tiba. Lucci kembali ke bentuk manusianya dan melaporkan semua informasi yang dia punya pada Mars. Dia juga memberitahu pesan Vegapunk akan disiarkan dalam waktu 6 menit lagi. Mars memuji Lucci dan akan terbang menuju ke laboratorium. Sebelum Mars pergi, Lucci mengajukan permintaan pada Mars untuk mengampuni nyawa Kaku. Mungkin ini dikarenakan ketidakbecusan mereka dalam menyelesaikan misi menangkap Vegapunk. Mars menjawab, mungkin sulit karena aku tidak memperhatikan serangga apa yang akan kuinjak. Lalu kita kembali dilihatkan kelanjutan pertarungan Luffy lawan para Gorosei. Seperti yang kita udah baca di chapter sebelumnya, para raksasa udah tiba di tempat Luffy. Menurut bocoran yang beredar, mereka menanyakan perihal nikah sama Luffy. Bagi para raksasa, Luffy seperti sosok dewa yang mereka kenal. Tapi seperti yang udah kita bisa tebak, Luffy nggak tahu apa-apa mengenai nikah. Bahkan Luffy bingung dengan apa yang mereka katakan. Sanji kemudian meminta Dory dan Brogy untuk membawa Luffy pergi ke belakang pulau. Kita bisa lihat peta pulau Egghead dan semua kelompok sedang menuju ke kapal bajak laut raksasa. Kemudian Dory dan Brogy meniup trompet untuk memerintahkan semua raksasa di pulau Egghead agar mundur. Gorosei Warkyuri melancarkan sebuah serangan pada Luffy, Dory, dan Brogy. Kabarnya dia ngeluarin gelombang haki dengan skala yang masif sehingga membuat Luffy kebingungan dan terlihat lucu. Masih belum jelas serangan seperti apa yang dipakai Warkyuri. Apakah semacam Hausoku atau kemampuan khusus dari kekuatan buah iblisnya. Yang jelas efeknya sampai membuat mata, topi, pakaian, bahkan luka di dada Luffy terlempar dari tubuhnya. Katanya panel ini terlihat sangat lucu. Kita lihat aja jelasnya ketika rilis. Serangan dari Warkyuri ini sampai mengenai para angkatan laut yang lain. Mereka semua pingsan. Kemudian dia mengubah 2 gigi taringnya menjadi bilah dan menyerang Luffy. Namun beruntungnya para raksasa memblokir serangan dari Gorosei buat melindungi Luffy. Mereka memakai jurus yang bernama Perisai Matahari buat memblokir serangan Warkyuri. Lalu Dory dan Brogy menyerang Warkyuri dengan serangan bernama Separation untuk mendorong Warkyuri mundur. Giliran Saturn yang menyerang. Dia menyemburkan ludah yang berupa bola ledakan racun ke arah mereka. Kemudian menurut spoiler yang beredar, Luffy menciptakan tongkat baseball yang dia pakai buat menangkis bola tersebut. Bola racun tersebut terpental dan mengenai Saturn, Warkyuri, dan Jupiter. Luffy, Dory, dan Brogy memanfaatkan kesempatan ini buat lari selagi 3 Gorosei menerima serangan barusan. Tapi 3 Gorosei tersebut sepertinya pulih dengan cepat. Luffy berkata pada Dory dan Brogy kalau mereka tidak menerima luka apapun, apa mereka abadi? Dory dan Brogy menjawab bahwa mereka belum pernah mendengar ada kekuatan atau ras yang bisa melakukan itu. Kemudian kembali pada panel yang menunjukkan kelompok Bonnie sampai di kapal bajak laut raksasa. Di sana rupanya para wakil admiral sudah menunggu mereka dan bersiap menghalangi Bonnie kabur. Panel lompat ke Gorosei Mars yang berhasil mencapai ruangan tempat Vegapunk York berada. Dia bertanya di mana tempat siaran Vegapunk berasal. Lalu panel juga menunjukkan bagaimana Kizaru yang kelihatannya ngedrop karena cuma dijadiin bahan lelucon sama Luffy.
Admiral bener-bener udah nggak ada wibawanya lawan Luffy. Menurut spoiler yang beredar, Kizaru dihibur sama para angkatan laut yang lain dan mereka menyuruh Kizaru buat istirahat. Nah, di akhir chapter kita akhirnya diperlihatkan kebangkitan dari robot kuno raksasa yang terdiam di Egghead. Robot tersebut aktif dan tanpa diduga kalimat pertama yang muncul adalah "Aku minta maaf, Joy Boy". Apakah sebenarnya robot ini punya kesadaran sendiri? Mata robot ini menyala pertama kali waktu Luffy mengaktifkan Gear 5 dan bunyi genderang kebebasan yang menggema di Egghead. Apakah nantinya robot ini punya peran dalam membantu Luffy buat melawan para Gorosei ya? Kalau robot ini minta maaf, itu artinya biasanya dia akan melakukan sebuah pengorbanan sebagai bentuk permohonan maafnya. Karena anggap saja pola seperti ini udah sangat lumrah dan wajar terjadi dalam manga shonen. Apakah dulunya robot ini adalah senjata perang? Jika kita anggap iya, maka apakah dulu robot ini pernah melakukan semacam kesalahan pada Joy Boy? Momen ini seolah sengaja diciptakan oleh Oda karena mungkin saja dia ingin ngasih tahu kita bahwa robot ini dulu pernah berbuat kesalahan pada Joy Boy sehingga sampai harus minta maaf. Padahal baru sadar atau aktif tapi langsung mengucapkan minta maaf. Pastinya robot ini pernah membuat kesalahan yang besar pada Joy Boy. Apakah mungkin dulu robot ini pernah berpihak pada Gorosei atau mungkin Im sama? Jika iya, maka mungkin bagi robot kuno ini dia harus membalas dosanya dengan menghentikan Gorosei yang sekarang berada di Pulau Egghead. Beralih ke Dory dan Brogy yang hadir di Pulau Egghead. Sadarkah kamu sekarang ucapan Big Mom jadi masuk akal? Big Mom pernah berkata kalau dia bisa menguasai atau mengendalikan ras raksasa, maka siapapun Yonko-nya, dia pede bisa mengalahkan mereka dalam perang. Sekarang kita tahu betapa kuatnya ras raksasa. Bisa dilihat dari Dory dan Brogy yang bertarung bersama Luffy di Egghead. Serangan mereka bahkan mampu memotong kepala Gorosei Jupiter yang dalam wujud awakening cacingnya. Ini bisa dijadikan bukti kalau ras raksasa memang se-OP itu. Tapi sayangnya menurutku ras raksasa mudah terhasut, alias mudah termakan omongan orang. Contoh Oimo dan Kasi ditipu pegawai pemerintah dunia. Hairudin tunduk sama Buggy. Dan mungkin cara yang sama juga dilakuin Shanks di Pulau Elbaf, yaitu melalui pendekatan secara persuasif. Yang masih jadi pertanyaan, jika ras raksasa emang sekuat itu, lantas kenapa mereka baru bergerak sekarang? Bahkan ketika para angkatan laut melihat kehadiran bajak laut raksasa di Egghead, mereka bertanya-tanya kemana saja mereka selama ini. Kenapa baru muncul sekarang? Sekelas Gorosei saja bisa mereka lawan. Harusnya buat jadi bajak laut dan minimal berkuasa di beberapa pulau, mereka harusnya bisa. Tapi anehnya mereka baru bergerak sekarang. Itu pun menuju Egghead, ke tempat Luffy berada. Bukan tanpa alasan, pasti mereka bergerak karena setelah mereka melihat poster buronan Luffy dalam wujud Nika. Buktinya ketika bertemu Luffy lagi, mereka langsung membahas soal Nika. Di sini sayangnya Luffy tak tahu menahu soal Nika. Mungkin bisa jadi disinilah Luffy akhirnya tahu sejarah mengenai kekuatannya. Menurutku nanti para raksasa akan menjelaskan pada Luffy soal kekuatannya. Tapi yang masih aku bingung, apa hubungan atau relasi antara ras raksasa dengan Joy Boy ataupun Nika ya? Pasti ada kaitannya dengan masa lalu atau nenek moyang mungkin? Atau bisa saja disinilah kita mulai dijelaskan tentang abad kekosongan yang kemungkinan memiliki hubungan cerita dengan Nika, Joy Boy ataupun ras raksasa. Itulah spoiler dari manga One Piece chapter 1111. Kita tunggu sampai rilis penuhnya dan bedah tiap panelnya.